Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Bisa memberikan atau mengawal edukasi terhadap kalian semua. Saya harap edukasi ini bisa Anda aplikasikan sesuai nanti, meskipun itu kita tidak harapkan, tapi paling enggak sudah ada edukasi tentang mitigasi. Isinya ini semuanya ini. Untuk keperluan bertahan hidup kurang lebih sama 3 hari atau 72 jam, ya. Jadi saat terjadi bencana besar, chaos, kita bertahan menggunakan tas ini, ya. Jadi isinya ini semua yang kita siapkan, kita hafal, seperti itu. Jadi terkait ini semuanya harus kita siapkan. Nah, isinya ini semuanya ini, ada peluit, masker, baju ganti, terus lampu portable, ya. Yang paling penting adalah surat-surat berharga atau berkas-berkas yang penting. Bagaimana jenis letusan, bagaimana nanti dampak letusannya, dengan jenis gunung dengan jenis ini nanti jenis letusannya seperti apa bisa kita lihat di sini. Di sini ada gunung api kaldera, gunung api kubah, dan lain-lain, ya. Dan 6 jenis. Ada yang tahu Gunung Bromo itu adalah jenis gunung api apa? Wih. Aktif. Iya, gunung aktif. Tapi jenisnya apa? Jenis kawahnya apa? Yang mirip dengan Gunung Bromo di sini adalah rumah tangga, ya, perabotan rumah yang terdampak gunung api. Jadi perabotan rumah itu jika terdampak awan panas gunung api dan material-materialnya itu bisa mengakibatkan rusak, ya. Nah, ini contohnya. Apa saja yang keluar dari gunung api? Ada yang tahu? Hah? Lahar, lava, ya. Lahar dingin ada lava, ya. Ada, ya. Kalau kalian masih ingat, ada yang rumahnya di area baratnya Gunung Kelut sampai area Jawa Tengah, Jawa Barat bagian pada tahun 2014. Kalian sudah lahir kan masih? Sudah, ya. Tahun 2014 itu pernah terjadi erupsi Gunung Kelut yang dampaknya sampai hampir ke sebagian Jawa Barat. Jadi dia meloncati satu provinsi, ya. Apa dampaknya? Abu vulkanik. Pada saat itu bulan Februari tanggal 14 kalau nggak salah, pelatihan urban SAR, ya, dan ekstrikasi. Ada beberapa contohnya alat ada di sini, ya, yang mereka berlatih sekarang karena sertifikasi kami juga perlu diupgrade terus, ya. Kebetulan untuk alat-alat ini bukan di bidang saya. Jadi bidang saya adalah di pertolongan di permukaan air dan bawah air, underwater. Nah, ini adalah alat untuk SCBA atau untuk melindungi diri dari paparan gas, ya, paparan gas, asap, ya, abu juga bisa, seperti itu. Ini isinya apa? Ada yang tahu nggak? Kayak tabung scuba, ya kan? Tabung scuba untuk selam itu, ada yang tahu isinya apa? Banyak orang yang bilang itu tabung oksigen, tapi sebenarnya bukan. Ini juga tabung komposit ini jenisnya. Kan ada alloy, ada komposit. Komposit itu ciri-cirinya ada batikannya seperti ini, dia lebih ringan, ya. Nah, ini isinya adalah udara biasa yang dimampatkan, teman-teman. Ya, udara biasa yang dipompa, difilter, dikurangi secara drastis kadar airnya, ya, terus dipadatkan di dalam tabung. Itu yang digunakan untuk penyelam juga banyak. Untuk penyelam profesional itu banyak menggunakan, ada yang juga mencampurkan dengan nitrok, bahasanya dengan nitrok, tabung nitrogen. Nah, baik teman-teman, baik itu logistik makanan ataupun sandang, ya, ini disediakan bisa keluar kapan saja, dimanapun, ya, dan kapanpun, bahkan tengah malam pun ini bisa dikeluarkan. Ini adalah makanan dan kebutuhan sandang yang kita siapkan untuk korban bencana, ya. Bedanya dengan TNI dan Polri, mereka hanya untuk pasukan mereka sendiri, tapi ini kita siapkan untuk masyarakat.
Ini isinya adalah makanan-makanan yang sudah siap saji, siap makan. Ya, di sini ada kita sesuaikan dengan menu atau selera masyarakat secara umum ya. Di sini ada kari ayam, bubur kacang hijau dan lain-lain. Apakah ini sudah ada nasinya? Sebagian sudah ada. Untuk yang kaleng full seperti ini, nah ini nasi opor ayam ini sudah ada nasinya. Bisa langsung makan. Nah, apakah nanti semua pengungsi akan makan seperti ini? Tidak. Ya, makanan ini hanya untuk bertahan kurang lebih 1-3 hari pertama. Ya, untuk memenuhi kebutuhan pengungsi itu di 1-3 hari pertama. Untuk tenda kan bisa kita buat secara cepat ya.